alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia untuk menjaga agar persatuan dan persaudaraan dapat tumbuh subur di dalam jiwa umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sampai saat ini. Tidak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam ya habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta sampai zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga tercurah kepada keluarganya, tabiat-tabiatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kali ini saya akan menjelaskan sepatah dua patah kata yang berjudul tentang suudzon dan husnudzon. Wahai orang-orang yang beriman, sebagai umat muslim, setidak-tidaknya jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan rendahnya pribadi dan hilangnya kehormatan dalam pandangan Allah dan masyarakat, sehingga insya Allah hidup kita hidup dengan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah juga terdapat pada ridhanya orang tua. Seperti kita mau beraktivitas berdagang atau lainnya, kita harus meminta ridho kepada orang tua, karena ridhanya Allah itu terdapat pada ridhanya orang tua di dunia dan di akhirat. Hal itu juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63 sampai 64. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia untuk menjaga agar persatuan dan persaudaraan dapat tumbuh subur di dalam jiwa umat muslim, maka Allah memberikan tuntunan tata cara bersosial yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat, baik muda, tua, kaya, ataupun miskin, laki-laki pun maupun perempuan, agar di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat jangan sampai antara satu dengan yang lainnya memiliki prasangka buruk atau suudzon. Perbuatan suudzon ini terbuat karena salah paham, dari seperti orang Sunda bilang, ada yang mengatakan cicak putih. Cicak putih itu kabar dari orang lain yang suudzon terhadap orang yang dikabarinya. Perbuatan suudzon itu dapat memperburuk hubungan bermasyarakat dan bahkan dapat merenggangkan tali persaudaraan. Dan oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jauhilah prasangka buruk, karena prasangka tersebut adalah ucapan yang paling menipu masyarakat. Dalam kitab Subulum Salam, Imam Al-Qurtubi berkata bahwa prasangka yang dilarang menurut agama Islam adalah prasangka yang tidak beralasan atau tidak jelas sebabnya. Dan perlu kita ketahui
bahwa Az-Zamari menggolongkan prasangka itu ada 4 macam. Yang pertama, prasangka yang hukumnya wajib, yaitu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diwajibkan? Alasannya karena Allah adalah Maha sempurna dan Maha indah yang menyukai keindahan. Oleh karenanya, keindahan dan kesempurnaan Allah tidak bisa kita pungkiri lagi. Contohnya, keesaan Allah yang telah menciptakan bumi ini tanpa ada imbalan atau apapun. Contohnya, kita harus mensyukuri keadaan kita saat ini. Walaupun kita saat ini tidak berkeadaan sempurna, kita harus bersyukur karena Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan menempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, prasangka yang dilarang yaitu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala atau bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya yang soleh dan jujur serta tidak fasik, apalagi yang tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan berburuk sangka terhadap orang-orang yang baik, soleh, serta yang tidak pernah melanggar ketentuan syara. Karena orang-orang yang soleh mungkin belum tentu akan selalu taat kepada Allah. Mungkin mereka ada salah, tetapi insya Allah orang-orang yang soleh taat kepada Allah, insya Allah akan dijauhkan dari prasangka-prasangka orang yang buruk terhadapnya. Yang ketiga, prasangka yang hukumnya sunnah, berbaik sangka terhadap umat Islam laki-laki maupun perempuan yang baik dan tidak juga melanggar syariat agama. Alasan lain mengapa kita berprasangka benar-benar umat Islam tentu tidak akan teledor dan akan selalu terjaga keislamannya, karena ajaran Islam juga selalu mengajarkan berperilaku baik. Kalau saja yang alasannya baik lantas menjaga tidak baik, itu pasti alasannya yang harus kita selidiki terlebih dahulu dan tidak boleh berburuk sangka. Jadi jika kita berprasangka kepada orang lain, kita harus mendapatkan informasi yang benar-benar terlebih dahulu. Tidak boleh misalnya kita mendapatkan berita orang ini gini atau gini, kita langsung sebarkan kepada orang lain. Kita harus selidiki dulu berita tersebut. Yang keempat, prasangka yang diperbolehkan yaitu berburuk sangka bagi orang yang selalu berbuat maksiat dan mungkar yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan tidak memiliki rasa malu sama sekali melakukannya. Jadi kita apabila berburuk sangka harus memiliki rasa malu yang dalam. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang lain secara terang-terangan. Oleh karenanya kita harus senantiasa berhati-hati terhadap orang-orang fasik tersebut. Tidak boleh langsung menyebarkan berita yang kita dapatkan dari orang lain, tetapi kita tidak tahu apa kesibukannya orang tersebut. Maka kita perlu selidiki kabar atau informasi yang datang dari golongan orang-orang fasik. Bahkan Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ja'akum fasiqun binaba'in fabayyanu, yang artinya, jika kalian didatangi orang fasik dengan membawa berita, maka selidikilah berita tersebut terlebih dahulu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mudah percaya kepada orang-orang fasik, selidikilah terlebih dahulu kebenarannya, karena kebohongan bagi mereka adalah hal yang lumrah atau biasa. Kita tidak boleh menyepelekan berita-berita buruk dari orang lain. Ternyata berita tersebut jika kita ketahui lebih dalam lagi, itu adalah berita yang benar. Kita tidak boleh menyepelekan hal yang lumrah atau biasa. Oleh sebab itu tidak berdosa apabila kita berburuk sangka terhadap mereka.
Dan sebaliknya bagi kaum muslim yang soleh, kita semestinya tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk. Mungkin cukup sekian sepatah dua patah kata tentang suudzon dan husnuzon yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.